Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miko Kaisar, NIM 2018-31061, Sistem Penuh Keputusan kelas B, nomor absen 8, dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penuh keputusan berbasis web dengan metode WP atau disebut web product. Dalam kasusnya itu adalah pemilihan zat terbaik. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di pemilihan zat terbaik itu terdapat tentunya kita menentukan kriterianya terlebih dahulu. Ini terdapat ada 5 kriteria, yaitu C1 itu harga, yang C2 itu merek, C3 itu warna, C4 spesifikasi, dan C5 itu adalah jualnya. Kemudian kita tentukan dari segi kepentingannya. Saya di sini menentukan kepentingannya C1 itu 1, C2 itu 3, C3 itu 5, C2 itu 4, dan seterusnya. Kemudian saya menentukan bahwa C1 dan C5 itu adalah cost, dan kemudian C2 sampai C4 adalah benefit. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung ke data alternatif. Di dalam data alternatif itu terdapat data alternatif yaitu Samsung, Expedia, Oppo, Lenovo, Asus, Zenfone, Vivo, dan seterusnya. Di dalam data alternatif itu sudah tercantum nilai kepentingannya, yaitu nilai dari harganya, mereknya, warnanya, sampai C5 sesuai dengan kriterianya. Dan juga kita bisa menambahkan data alternatif yang sesuai kita inginkan. Oke, mungkin langsung kita proses ke analisa. Nah, dari berdasarkan data alternatif tersebut, terdapat bahwa analisanya itu analisa dari data alternatif yaitu adalah Samsung, itu dapatkan nilai vektornya itu 0,15, kemudian sampai dengan Xperia, Oppo Neo 4, Lenovo A600, Asus Zenfone, dan seterusnya. Nah, di sini dengan hasil akhir V itu dari tabel itu disimpulkan bahwa Asus Zenfone mempunyai hasil paling tinggi yaitu 0,1555245. Lalu diikuti dengan Lenovo A600 ini 0,0151983 yang selisihnya itu beda tipis ya. Dan juga diikuti dengan Samsung dengan nilai yang tipis juga. Begitu seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah Oppo dengan nilai 0,05. Oke, kita langsung ke perhitungan akhir. Nah, di sini dalam perhitungan akhir itu matriks alternatif kriterianya itu memiliki bobot kepentingan. Nah, bobot kepentingan itu sudah diisi, yakni dengan jumlah itu harus sama dengan 1. Itu bobot kepentingan. Dalam perhitungan metode WP, kita sudah menentukan bobot kepentingan, maka langsung menggunakan perhitungan pangkat. Itu bobot sesuai dengan cost benefit-nya itu untuk kriteria 1 cost, kriteria 5 itu cost, kriteria 2 sampai kriteria 4 itu benefit. Jadi dipangkatin sesuai dengan rumus cost dan benefit-nya. Kemudian ada perhitungan nilainya, nilai S atau nilai alternatif. Di bagian bawah sini nilai alternatif itu tadi adalah A1, yang tadi itu yang pertama tadi. Kemudian ini tuh sudah kita menentukannya itu ini kalau kita ke bawah. Nah, itu sudah dapat hasil akhirnya kan. Yang tadi dari tabel analisa. Yang bagian di bagian sini adalah itu proses akhirnya itu. Nah, dalam prosesnya ini yang sudah ditemukan vektor V-nya itu ini sudah otomatis di ranking kan. Jadi urutan pertamanya itu adalah
Samsung Gear. Oke, coba kita balik ke atas lagi. Sampai ke bagian menu. Nah, dan mungkin itu saja penjelasan presentasi dari kelompok 2 mengenai sistem penentu keputusan web product dalam studi kasus pemilihan HP atau gadget ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.